Apakah ada hadis atau ayat Quran yang melarang anak-anak ke masjid sholat? Karena setiap dengar azan, anak saya yang bungsu selalu nangis minta ikut ke masjid. Tapi karena kurang ramahnya petugas masjid, terpaksa saya batasi. Ada enggak anak masjid? Nabi lama sujud sampai makmum di belakang heran, ini wahyu kok turun pas sujud. Setelah Nabi bangkit, barulah sahabat di belakang tahu rupanya cucunya naik ke atas. Itu menunjukkan bahwa membawa anak kecil boleh, tapi cucu Nabi, tak macam cucu kita. Cucu Nabi itu tengoklah patuh, baik. Cucu awak macam hantu. Makanya ulama membagi anak kecil itu menjadi 3 level. Anak kecil itu menjadi 3 level. Pertama namanya sobi. Apa namanya? Sobi. Di atas sobi itu namanya mumayyiz. Di atas mumayyiz itu namanya amrod. Sobi 5 tahun, 4 tahun ke bawah. Ini tak bisa. Karena dia tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana makanan, mana kotoran. Tak bisa. Nah, inilah umur 5 tahun ke bawah ini. Kalau kita gini kan, kita pula digini kan. Tak bisa. Dari umur 5 mumayyiz, umur 5 sampai agak-agak mau akil balik. 5 ke 10. Nah, ini mumayyiz. Nah, nanti kalau ayah sholat diam ya nak ya, diam ya. Diam ya, diam ya. Bajunya Abdul Somad pula. Ini mumayyiz. Yang mumayyiz ini bisa. Nanti kita letakkan dia kalau di anak di sudut sana ya. Mumayyiz bisa. Yang amrod ini amrod artinya udah hampir tumbuh bulunya tapi masih halus. Bulu janggutnya masih halus. Nah, ini anak-anak orang Arab itu tak macam kita. Orang kita kadang digosok pakai kemiri pun tak tumbuh-tumbuh. Dia udah hampir pertama akil balik. Adapun yang kecil tadi memang tidak. Karena itu nanti na'udzubillah. Kita letakkan dia di samping kita. Dia pakai pampers. Tiba-tiba dia buang air, itu putus sholat. Kalau kita letakkan di tepi sana, dikacaunya pula bapak itu sebelah. Bapak itu sholat, dia pegang-pegang yang jari kecil bapak. Bapak itu silap isi pakai. Salah. Jadi yang bisa kita bawa tadi adalah yang mumayyiz. Adapun yang sudah mumayyiz, mungkin agak nakal-nakal dia sedikit, lari-lari dia lompat-lompat, maklum lah. Jangan dimarahi Pak. Jangan sampai ini ada nih pengurus-pengurusnya soal nengok anak kecil. Balik. Buat naik darah tinggi gua aja. Mudahlah listrik naik, air mahal, ayah lentak mau nyumbang, anaknya pula libur. Padahal 20 tahun akan datang mereka nilai akan memakmurkan masjid. Kalau di masjid masih ada anak lari-lari, di masjid masih ada lompat-lompat, bersyukurlah 20 tahun akan datang masjid ini masih tetap banyak sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu sudah sunyi, tak ada anak-anak, isinya orang-orang tua yang udah diintai-intai malaikat maut tadi. Sunyi masjid, waspadalah. Na'udzubillah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Karena di Cordova, di Alhambra, masjid besar-besar, tapi sekarang tidak ada sholat berjamaah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar bangga, tapi isinya kita persiapkan untuk masa depan. Takbir. Apa sebenarnya bahaya riba itu Pak Ustaz? Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000 riba. Pinjam 12 juta, bayar 15 juta riba.
pinjam 100 juta, bayar 120, riba. Apa bahayanya? Siji, loro, telur, papat, limo. Siji, yang pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan hasil riba. Yaqumuna, mereka bangkit dari kubur, kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Bahasa Jawanya kesambet, bahasa Melayunya kesapu. Nanti di akhirat kalau nampak orang bangkit dari kubur, ente lu makan riba ya. Dia bilang ente lebih parah lagi. Dua, sepiring nasi uduk dibeli dari uang riba. Sepiring nasi dimakan menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, disemprotkan jantung naik ke otak. Isi otaknya haram gara-gara makan nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun pembohong pendosa. Kok ubun-ubun? Karena yang berpikir ubun-ubun anak kita jadi nakal, jadi jahat gara-gara dikasih makan riba. Tiga, daging di badan dari darah, darah dari nasi, nasi dimakan dari riba. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging, darah, tulang, bulu, kuku, sumsum tumbuh dari yang haram, dari riba. Fannaru auladi, tempatnya api neraka jahanam. Empat, sodako, kasih sodako, hasil riba kasih sodako. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha suci, Allah tidak akan menerima kecuali yang suci. Yang riba tak diterima Allah, walaupun dia banyak sedekah tak diterima Allah. Lima, duit riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, kau tak dapat haji mabrur, haji sampean haji mabrur. Gara-gara apa? Zaduka haram, karena berangkat dengan uang riba. Makanya bolak-balik bagi umroh haji nggak ada pengaruh, nggak ada efek, nggak ngefek. Heran saya bangsa dengan Pak Haji itu. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Nah, dia nggak pakai celana karena pakai sarung. Bagaimana orang rajin ibadah namun sombong? Nyindir saya ini. La yadkhulul jannata, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin bin khardalin bin kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji pisang. Bagaimana cara menghilangkan sombong? Sering-sering ziarah kubur, tengok liang lahat, kau akan masuk ke dalam. Ini orangnya suka pamer Pak Ustaz. Suka pamer cincin, pamer emas, pamer duit, pamer mobil, pamer. Jangan pamer. Ada juga sebagian orang pamer, tapi sebetulnya dia mau menunjukkan supaya orang sombong itu hilang sombongnya. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong pada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi kita dilarang untuk melaksanakan ini. Sering-sering tengok orang sakit, sering-sering tengok orang mati, supaya hilang angkuh, hilang takabur, hilang sombong. Siapkan Quran 3 juz, bahasa Arab, udah itu ikuti tesnya, mudah-mudahan lulus 100, ranking 1 sampai ranking 100 ditanggung beasiswa. Yang 101 sampai berikutnya biaya orang tua. Tapi nanti bapak hanya tahun pertama itu aja ngirim duit. Biaya hidup di Mesir murah, $100 udah makan enak. $100 di tempat kita 1.400.000, baru uang kosnya aja.
Di Mesir $100 udah makan cukup semua. 1 tahun pertama itu ya, tahun kedua berusaha nanti cari beasiswa, IP-nya bagus. Saya tak tamat pesantren, madrasah aliyah. Tapi belajar selesai, tamat LC, habis itu ke Maroko MA, habis itu pulang, habis itu udah tua pun kuliah lagi. Sekarang saya masih mahasiswa semester 6. Apa boleh sebagian dari uang untuk santunan anak yatim berasal dari kotak amal diberikan juga kepada anak piatu kaum duafa? Tak bisa. Makanya buatkan satu kotak khusus kotak yatim, satu kotak khusus kotak duafa. Yang ayahnya pergi, kebetulan nama ayahnya Toib tak balik-balik. Yang satu lagi yang kebetulan ayahnya pergi merantau. Yang ini pula emaknya susah, tapi dia tak yatim. Tak boleh duit yatim ini dikasih cuma tidak boleh. Makanya ada satu kotak khusus kotak yatim. Sedangkan yang anaknya tidak yatim lagi, atau ayahnya tidak meninggal, atau emaknya susah, maka dia tetap diberi santunan dari kotak miskin atau kotak duafa. Gimana cara menguatkan hati dalam keraguan memilih pasangan karena jarak jauh? Cari yang dekat-dekat. Sementara kedua orang menyarankan untuk memilih yang dekat. Saya pun memilih dekat. Usah jauh-jauh untuk payah. LDR. Payah itu. Cari yang dekat-dekat aja. Kan ada judul lagunya itu. Calonku 5 langkah dari rumah. Ini cari calon jauh. Tiket pesawat, apalagi pesawat sekarang mahal, kena asap pula lagi. Cari yang dekat-dekat aja, yang mudah-mudah saja. Tapi Pak Ustaz, saya tak bisa pindah ke lain hati. Solehah dia, baik dia, udah nikah. Nanti kita adakan acara tabligh akbar nikah masal. Setuju? Kita usul sama ke Pak Kua, kumpulkan kuah nikah masal ramai-ramai. Yang dekat-dekat aja. Itu yang pertama, dekat-dekat aja dulu. Yang kedua nanti baru agak jauh sih. Bagaimana cara masuk Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Pak Ustadz? Hafal Quran 3 juz, bahasa Arab khusus dari sekarang, nanti 100 soal bahasa Arab. Setelah itu pula tesnya nanti sekitar bulan Juni. Tapi pengumumannya bulan Mei sudah ada. Gimana cara mencarinya Pak Ustadz? Buka HP lagi. Tulis di Google itu beasiswa Al-Azhar Kairo. Beasiswa Al-Azhar. Inilah payahnya masyarakat. Tinggal nulis ini pun tak tahu. Ini syarat beasiswa Al-Azhar Kairo. Beasiswa santri Al-Azhar Kairo. Beasiswa. Makanya belilah paket. HP itu tak perlu mahal. Yang penting cepat dia search-nya. Apa dalil tahlilan setelah meninggal? Apakah ada dalil menjelaskan itu? Tahlilan itu isinya pertama doa. Itu isi tahlilan. Doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Kalau Bapak Ibu buat tahlilan di Pematang Tinggi untuk saya, kirim doa. Sampai tak doa untuk Abdul Somad? Sampai. Mana dalilnya doa dari Pematang Tinggi sampai? Tadi saya lewat di makam. Lalu saya ucapkan salam di makam. Assalamualaikum ya Allah diyar. Sampai. Seandainya tak sampai itu apa diajarkan Nabi salam? Salam itu artinya doa untuk orang mati. 2. Tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai tak tahlil itu untuk orang mati? Sampai. Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, man halala 70 marratan, siapa yang baca tahlil 70 kali, summa ahdatsa thawabahu lil mayyit, kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk orang mati,
yantafi'u bihi, sampai pahala. Siapa yang mengatakan tahlil tak sampai, mari namanya, kasih nama lengkap. Nanti kalau udah mati saya kirim tahlil. Kalau tak sampai coba cepat kasih tabat. 3, baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, nanti kalau ada orang meninggal dunia cepat-cepat kuburkan. Bacakan pada bagian kepalanya awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Bacakan pada bagian kakinya ujungnya sampai 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati sampai akhir. Begitu dikatakan Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, nanti kalau aku meninggal bacakan pada kepalaku awal Al-Baqarah, bacakan pada kakiku ujung Al-Baqarah. Dalam kitab Ar-Ruh ditulis oleh murid Ibnu Taimiyah namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oleh sebab itu pahala untuk orang meninggal sampai. Lalu kemudian diberikan makanan. Kalau bapak ibu kaya kasih makanan, tapi kalau tak kaya jangan kasih makanan. Kitalah yang mestinya yang membawakan makanan pada orang yang terkena musibah. Bapak, jangan ngutang beras, jangan ngutang bubur kacang hijau, kami yang bawakan makanan. Tapi kalau tidak ada, tak usah makan. Tiba-tiba ini orang kaya, sawitnya banyak. Maka yang punya anak, yang punya ayah, sahibul bait ini pidato. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, yang tidak perlu bawa makanan, kami sudah siapkan makanan. Pahala makanan sampai. Mana dalilnya? Saat sahabat Nabi, ibunya meninggal dunia. Lalu kemudian kata dia, ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Kalau air minum aja sampai, apalagi gulai, apalagi sampai dia bau. Saya seorang ASN. ASN ini dulu PNS. Cuman PNS namanya sudah buruk. PNS artinya pegawai ngeri sekali. Karena gajinya sedikit, korupsinya besar. Neraka jahanam tempatnya. Makanya dirubah jadi ASN. Untuk persiapan masa depan ketiga anak kami beli kebun sawit dengan cara berutang di bank. Setelah mendapatkan sertifikat kebun, saya menjaminkan sertifikat kebun itu untuk membeli kebun kedua. Maka dari modalnya riba. Memasukkan sertifikat ke bank, nggak ambil duit riba, didapatkan riba, hasilnya riba, bertambah riba, maka sampai dia anak cucu makan haram. Jadi gimana caranya nih Pak Ustaz? Bagi yang sudah melakukan ditebus. Ustaz kan PNS juga. Oh iya, saya PNS. Pernah tak Ustaz masukkan SK Ustaz itu ke bank? Enggak. Makanya banyak orang bilang saya PNS bodoh. Ustaz bodoh, biarlah bodoh, asal jangan makan haram. Biar nampak susah, asal jangan daripada kaya, tapi sebenarnya kita fakir, bermental fakir. Kalau dia berzikir, zikirnya tak sampai kepada Allah SWT. Kalau dia makan, makannya haram, na'udzubillah. Kalau bisa dapat ditebus, tebus balik. Hindari riba. Tapi yang tak bisa, sudah terlanjur, bayar saja sampai selesai, habis itu jangan ulang lagi. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar. Lagi yang bisa masih ditebus, tebus itu maksudnya berapa kemarin pinjamnya? 300. Ini aset ada dijual. Iya. Jual ini bom di sini. Bom. Habis. Tak bisa Ustaz. Kalau saya bom ini meledak semuanya. Nah, itu emergensi lah. Oleh sebab itu bayar saja sampai lunas. Tapi jangan ulang balik. Harga sawit sementara naik turun sehingga hasil kedua panjang saja. Tak sampai hati saya membaca, nangis pula saya. Apa hukumnya alat musik Islami dan musik Islami? Bagaimana alat musik Islami? Ini gitar yang buncitnya ke dalam Islami gitu. Kalau gitarnya rata, ini gitar kafir gitu. Mana ada alat musik Islami? Suling tak ada. Ini suling syariah, ini suling konvensional. Mana ada? Tak ada alat musik Islami.
Pokoknya al-ghina mithlul kalam. Musik lagu itu macam cakap. Kalau isinya baik, ya baik. Tapi kalau isinya tak baik, maka haram. Isinya baik. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Bagus apa tak bagus? Bagus. Maka baik religi mengingatkan pada mati. Nah, tapi kalau sudah mengajak pada bunuh diri, ngajak berzina, maka haram. Nauzubillah. Suami saya sering cuek kepada saya, apalagi ke anak-anak. Rasanya kurang perhatian kasih sayang. Ini mau bertanya apa curhat? Kalau anak sakit, religi sakit, sering tak perhatian, sehingga anak saya sering marah dengan sikap. Sampai-sampai anak saya menyuruh saya untuk nikah lagi. Karena anak saya ingin punya ayah yang perhatian kasih sayang. Kalau soal memberi nafkah, kewajiban seorang ayah. Tapi perhatian kasih sayang. Apa dosa jika anak saya menginginkan saya nikah lagi dan saya ingin cerai karena sudah tidak kuat dengan sikap suami saya? Ibu ingat tak setelah akad nikah dulu bapak baca apa? Baca sirat tahlil. Ingat bunyi sirat tahlil. Jika saya meninggalkan istri saya sekian bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu saya datang ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan salah satu, maka jatuhlah salah satu kepadanya, kata bapak dulu waktu membacakan. Maka ada 5 kewajiban bapak. 5 kewajiban bapak adalah 5 hak ibu. Tahu ibu 5 hak ibu itu? 1, makan. Ibu udah dikasih makan? Sikit yang dapat. 2, ibu dikasih pakaian. Alhamdulillah, ibu sudah dikasih pakaian. Di Pekanbaru, di Jakarta, banyak perempuan yang tak dikasih pakaian sama suami. Ada yang resleting belum berpasang, ada yang kain pendek, tapi di kita semua sudah dikasih makan. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal yang layak. Pendidikan, perhatian. Kalau tak dapat, maka wali ibu SP1 surat peringatan, wali memanggil, laki Firaun, sini kau sebentar. SP1 tak juga berubah, naik SP2, barulah dia dapat talak 1. Tapi jangan cepat-cepat, kan hati berubah. Hari ini ibu gugat, besok tiba-tiba cinta berbunga-bunga. CLBK namanya. Cucian lama belum kering. Apa boleh mendaftar haji dengan mengajukan kredit ke bank? Bank syariah boleh. Bank konvensional riba haram. Dari mana kita bisa membedakannya? Dari akadnya. Kalau nanti ada yang menawarkan begitu, tengok akadnya dan lihat mana fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau ada fatwa DSN, lanjutkan. Kalau tak ada fatwa DSN, pindah ke bank syariah. Ustadz, saya mau tanya, di awal ceramah Ustadz mengatakan orang meninggal tidak baik, orang meninggal lama untuk dikuburkan. Bagaimana menurut Ustadz orang meninggal seorang tokoh rakyat, meninggalnya malam tapi dikuburkan esok siangnya? Banyak proses upacaranya Pak Ustadz. Kalau aku baik, maka kalian menjumpakan aku dengan amal. Tapi kalau aku tak baik, maka kalian sudah melepaskan beban dari pundak. Aku Abdul Somad. Kalau aku mati, aku baik, cepat-cepat kalian kebumikan, itu mempercepat aku berjumpa dengan amalku. Tapi kalau aku tak baik, maka kalian cepat-cepat menghilangkan beban dari pundak. Makanya orang meninggal itu lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik kuburkan. Bagaimana ini dengan tokoh masyarakat, dengan itu, dengan itu, dengan ini? Kita kan malam ini ngaji menurut Quran dan Sunnah dan fatwa para ulama. 3 yang kita ikut: Al-Quran, Sunnah, Al-Ulama, Warasatul Anbiya. Nah, kita kaji malam ini itu. Kita bukan ikut tokoh fulan, tokoh ini, tokoh fulan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh besi, tokoh kelontong.
Saya mau tanya dan minta pendapat bagaimana hukumnya tentang pembakaran lahan yang sengaja sehingga kita semua menghirup udara sangat tak sehat. Bagaimana cara mengatasinya dan hukum agama atau dengan hukum perundang-undangan? Orang Riau yang membakar hutan, maka dosanya kepada 6,7 juta penduduk Riau. Bagaimana dia minta maaf kepada anak yang kena ispa? Bagaimana dia minta maaf kepada anak yang meninggal kemarin, dicek dadanya, ada asap hitam di dalam. Bagaimana dia mau minta maaf itu? Dalam Islam pembunuh halal darahnya. Mereka bukan membunuh satu orang. Pengedar sabu-sabu hanya membuat menderita orang kaya yang punya duit yang pakai sabu-sabu. Tapi orang membakar hutan, ular mati, kadal mati, manusia mati, anak kecil baru lahir, belum punya nama. Tadi saya dapat berita, belum punya nama, sudah meninggal dunia kena asap. Kering di tenggorokan, hidung tersumbat, kepala pusing, stres. Bagaimana mereka mau minta maaf? Makanya penghuni, makanya pembakar hutan ini hukumnya yang layak adalah hukum mati. Sedangkan pecandu pengedar narkoba saya dihukum mati, apalagi pembakar hutan. Maka saya mengusulkan kepada penguasa-penguasa di negeri ini, bapak-bapak anggota legislatif, tolong kalian keluarkan, kalau mau selamat tahun depan jangan terulang lagi, keluarkan. Pembakar hutan, baik pengusahanya, baik bekerjanya, tangkap, buktikan, tembak mati saja. Betul? Makin banyak yang membuli saya nanti di internet. Sudah selesai kuliah, sudah kerja, alhamdulillah. Mana yang harus saya dulukan? Nikah dulu atau sukses dulu? Tapi saya sudah ingin untuk menikah, Pak Ustaz. Tapi takut kebutuhan tidak tertutupi. Kenangan Bapak Profesor Dr. Ing B.J. Habibie kepada Ainun adalah karena dulu sama-sama susah. Coba tengok nasihat-nasihat dia. Kalau mau lengkapnya tonton film Ainun Habibie. Masya Allah, keluar dari situ so sweet. Kalau kau cari setelah semuanya sempurna, manusia takkan ada sempurna. Saya mau nikah kalau sudah punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi. Mungkin yang kau dia susah-susah itu yang lebih banyak ingat. Jadi kira-kira udah cukup modal, nikahlah. Mudah-mudahan ketemu orang yang siap susah, insya Allah. Amin. Cari yang perempuan siap hidup dari nol, banyak di pom bensin. Dari nol ya Pak. Jangan tunggu mapan. Karena kita ini semuanya tak akan pernah ada mapan. Nada sudah kurang. Kalau sudah cocok, baik dia, jangan lagi. Tunggu nantilah datang kawan Valentino Rossi. Habis kerasannya. Apa tanda kita hidup dalam keadaan istidraj? Tidak pernah sholat, tapi sawitnya banyak. Tidak pernah puasa, tapi rezekinya berlimpah. Tidak pernah sedekah, tapi umurnya panjang. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Diulur Allah, umurnya panjang, rezekinya banyak. Supaya apa? Mendapatkan azab sengeri-ngerinya. Innallaha la yudhillu zalim. Allah mengulur orang zalim itu dengan rezeki banyak, umur panjang. Jangan heran kalau ada tetangga tak pernah sholat, tak pernah sedekah, rezekinya melimpah ruah. Itu namanya istidraj, bercampur dengan tuyul dan bayul.